Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-19 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Susi sebagai Meisin, Endang sebagai Jangir, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin kesal sekali melihat Ayu Wandira tidak mau mendengarkan kata-katanya. Bahkan anak gadisnya itu berani menemui Arya Dwi Pangga di pondok belakang dan belajar menulis syair. Meisin tidak ingin melihat Ayu Wandira bergaul semakin rapat dengan Arya Dwi Pangga. Dia tidak ingin masa lalunya dikutik-kutik kembali. Karena itu, begitu Ayu Wandira tidur, Meisin bergegas melangkah ke pondok belakang untuk menemui Arya Dwi Pangga. Siapa ini? Kaukah itu, Nyai? Apa yang baru saja kau lakukan terhadap putriku, Tuan Dwi Pangga? Aku tidak melakukan apa-apa.
Kecuali mengajarinya menulis bait-bait syair. Ayu tidak boleh mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maafkan aku, Nyai. Ini bukan keinginanku. Ayu sendiri yang datang kemari. Tuan bisa menolak kedatangannya. Mengapa harus Tuan terima? Tuan sendiri ingin bertemu dengannya, bukan? Bagaimana aku bisa menolak, Nyai? Dia mempunyai keinginan yang baik. Sedangkan menurut pendapatku, menulis syair itu juga bukan pekerjaan yang buruk. Apa salahnya? Lagi pula kulihat Ayu mempunyai bakat besar dalam hal menulis syair. Kalau misalnya Nyai tidak keberatan, aku bersedia membimbingnya. Bukan membimbingnya, Tuan Dwi Pangga. Menjerumuskannya. Itulah yang tepat. Tidak. Aku tidak mengizinkan Tuan mendekati Ayu Wandira. Aku juga tidak mengizinkan Tuan mengajari apa-apa kepada putriku. Kalau begitu ya sudah. Sebenarnya aku mempunyai maksud yang baik. Simpan saja maksud baikmu itu untuk dirimu sendiri, Tuan Dwi Pangga. Aku dapat mengurus Ayu sendiri. Aku tidak membutuhkan pertolongan Tuan. Apakah ini cukup jelas? Ya, Nyai. Jelas. Cukup jelas. Dan maafkan aku. Aku memang tidak pantas berdekatan dengan putrimu. Maafkan aku. Jangan sekali-sekali Tuan berani mengulanginya. Aku benar-benar tidak rela jika masa depan Ayu hancur berantakan gara-gara Tuan Dwi Pangga. Sudah cukup sendiri aku yang berantakan. Aku ingin putriku hidup tenang dan bahagia. Jangan ganggu dia, Tuan. Saya mohon jangan ganggu anakku. Di pagi yang cerah itu, Ayu Wandira bermain-main di tepi pantai. Dia bermain-main pasir sambil mencari kerang-kerang kecil yang menempel di batu-batu karang. Tak lama kemudian, Jangir, anak gadis Wali Kadep, datang menemaninya. Dan mereka berdua meneruskan permainan bersama-sama. Lihat Ayu, aku dapat kerang hijau. Bagus sekali. Aku juga dapat. Lihat, indah sekali kulit kerang ini. Warnanya kebiru-biruan. Itu bukan kerang, Ayu. Itu kepompong laut. Oh. Dia tidak enak dimakan. Kalau yang ini bagaimana, Jangir? Lihatlah, aku dapat kerang yang besar. Sepertinya dia masih hidup. Banyak pasirnya. Kasihan sekali. Pasirnya masuk ke dalam. Lihat, Jangir. Indah bukan kerangku ini? Besar dan indah sekali. Ah, itu kecil. Itu anaknya, Ayu. Induknya lebih besar lagi. Coba kemari. Nah, lihatlah Ayu. Ini namanya kerang bintang. Oh. Bentuknya juga sama seperti bintang. Besar juga ya kerangmu itu. Ada yang lebih besar lagi. Ini kan baru anaknya. Coba lihat. Inilah induknya. Bagaimana? Wah, besar sekali ya. Hampir sebesar telapak tanganmu. Dan warnanya indah gemerlapan seperti bintang. Ini anaknya. Dan ini induknya. Sedangkan yang ini bapaknya. Coba lihat dan bandingkan. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang ini bukan. Ini bapaknya. Ini kerang laki-laki. Bagaimana kau bisa tahu, Jangir? Aku sudah biasa tinggal di pantai, Ayu. Aku sejak kecil bermain-main di pantai ini. Aku bahkan dilahirkan di desa ini. Tentu saja aku tahu. Aku tahu dari orang tuaku, dari teman-temanku, dari mereka yang lebih berpengalaman. Coba perhatikan. Kerang jantan ini
warnanya tidak begitu mengkilat seperti kerang betina. Iya, Tapi dia lebih besar sedikit dibanding betinanya. Nanti kau juga akan bisa membedakan mana anak kerang, induk kerang, ataupun bapak kerang. Warnanya hampir sama, juga bentuknya. Cuma ukurannya yang berbeda-beda. lucu juga ya. Kerang juga seperti manusia. Ada anak, ada ibu, ada bapak. Tentu saja, kerang juga makhluk hidup kan? Mereka tidak dengan sendirinya datang ke tepi pantai ini. Benar yang kau katakan, Ayu. Kerang juga sama seperti keluarga manusia. Ada anak, ada bapak, dan ada ibu. Juga ada teman. Dan barangkali ada kakeknya. Tapi aku yakin kerang tidak mempunyai kepala desa, Jangir. Lihatlah, kulit mukamu jadi kehitam-hitaman. Kau pasti bermain-main di tepi pantai seharian tadi. Iya, Bu. Ayu bermain-main di pantai bersama Jangir. Ayu senang sekali, Bu. Kami mandi bersama-sama, bergulung-gulung di atas pasir, bermain-main bersama ombak. Aduh, senang sekali, Bu. Tapi kau tidak boleh lupa makan, Ayu. Kau boleh saja bermain-main di pantai. Tapi kalau lapar harus pulang dulu, makan, nanti main-main lagi. Kami juga mencari kerang-kerang pantai. Jangir mendapat kerang yang bagus-bagus, Bu. Ada yang besarnya hampir menyamai telapak tanganku ini. Bu, Ada apa, Nduk? Kau ingin menanyakan sesuatu? Ayu ingin berterus terang padamu, Bu. Ada apa? Tentu saja kau tidak boleh menyembunyikan sesuatu di depan ibumu. Kau harus jujur kepada ibumu. Kalau mempunyai kesulitan, terus terang saja. Katakanlah ada apa. Nanti ibu akan membantumu menyelesaikan persoalanmu. Dulu, Ayu hidup mengembara bersama nenek Raga Runting. Sejak kecil Ayu hidup bersama beliau. Kami pergi dari satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Kami hampir tidak pernah menetap lama di suatu tempat. Ayu terus menyertai nenek Raga Runting mengembara ke sana kemari. Pada suatu saat, entah kapan Ayu sendiri sudah lupa, Bu. Ayu tahu bahwa nenek Raga Runting ternyata bukan ibu kandung Ayu sendiri. Ternyata dia adalah orang lain bagi Ayu. Ya, memang begitulah kenyataannya, Nduk. Tapi kau jangan lalu mengecilkan peranan nenek Raga Runting. Beliau sudah mengasuhmu sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Bukan soal itu, Bu. Ayu tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dan budi baik nenek Raga Runting. Tapi pada saat itu, Ayu tiba-tiba merindukan ibu kandung Ayu sendiri. Ayu rindu padamu, Bu. Kerinduan itu kadangkala meluap-luap sampai tidak tertahan lagi. Ayu ingin tahu seperti apa rupanya ibu Ayu. Apa dia masih hidup? Apa dia mempunyai wajah yang cantik dan berkulit lembut? Di mana sekarang ibu Ayu? Siapa namanya? Dan siapa dia sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menghantui pikiran Ayu siang dan malam. Seringkali pertanyaan itu tidak dijawab dengan jelas oleh nenek Raga Runting. Ayu tahu nenek Raga Runting sengaja menyembunyikan semuanya di depan Ayu. Nenek Raga Runting bermaksud baik kepadamu, Ayu. Tapi bukankah akhirnya nenek Raga Runting berterus terang?
Dan bahkan kau diantarkan ke desa Pasuruan satu ini. Dan akhirnya bertemu dengan ibu. Ayu. Maafkanlah ibumu ini, Ayu. Maafkanlah ibumu ini. Sudahlah. Semuanya sudah berakhir, anakku. Sekarang kau sudah tinggal bersama ibu. Mau apa lagi? Lihatlah. Sekarang kau duduk di depan ibu kandungmu sendiri. Ayu. Ada apa, nak? Mengapa tiba-tiba kau menjadi murung? Mengapa kau cemberut begitu? Ibu pasti tahu. Tidak ada makhluk hidup yang tiba-tiba saja lahir ke muka bumi ini. Tentu saja, Nduk. Mana mungkin tiba-tiba ada seorang bocah muncul dari celah-celah batu. Kau sendiri juga tidak dengan sendirinya ada, Ayu. Ibu mengandungmu 9 bulan lamanya. Kau berada di dalam perut ibu 9 bulan lamanya. Dan setelah 9 bulan, kau pun lahir ke muka bumi. Kau lahir di lereng Gunung Arjuna, Ayu. Banyak sekali darah yang kutumpahkan untuk melahirkanmu. Itulah pengorbanan seorang ibu. Setiap ibu pasti akan mengalaminya. Maaf, Bu. Ayu terpaksa menanyakan hal ini. Apakah tiba-tiba saja Ayu berada di dalam perutmu? Ayu, kau tidak perlu tahu soal itu. Tapi Ayu ingin tahu, Bu. Tidak ada gunanya, Ayu. Ada, Bu. Ada. Ayu merasakan ada sesuatu yang hilang di antara kita. Ayu merasakan kita masih belum sempurna sebagai sebuah keluarga. Ayu melihat orang-orang di desa Pasuruan satu ini, juga di desa-desa lain yang sempat Ayu singgahi selama mengembara. Setiap anak pasti mempunyai ibu. Tapi dia juga pasti mempunyai seorang ayah. Ayu, Ayu anakku. Jawablah, Bu. Ceritakanlah bagaimana Ayu bisa lahir ke muka bumi ini. Ceritakanlah secara lengkap siapa orang tua laki-laki Ayu. Siapa ayah Ayu, Bu? Siapa dia? Cukup, Ayu. Jangan diteruskan lagi. Hal ini akan membuat susah dirimu sendiri. Mengapa begitu? Apakah Ayu tidak mempunyai hak untuk mengetahui siapa ayah Ayu? Ayu, dalam beberapa hari terakhir ini, semenjak kita bertemu, kita merasa tenang dan bahagia. Apakah itu belum cukup, Ayu? Kau harus dapat mensyukuri apa yang kita alami sekarang ini. Semua ini karena izin dan karunia dari Sang Yang Widi. Sudahlah, nak. Jangan mengutik-ngutik persoalan itu. Nanti kau akan terseret ke masa lalu yang penuh kepahitan. Ibu mohon kau mengerti, Ayu. Rasa-rasanya apa yang kita peroleh sudah cukup menyenangkan. Sudahlah, kita bisa hidup berdua dengan bahagia. Jangan mengundang masalah yang dapat membuat kita terbelenggu masa lalu. Jangan membuat hati ibumu ini menjadi sedih, Ayu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin membujuk Aiwandira agar mencampakkan segala macam pertanyaan mengenai diri ayahnya. Aiwandira kelihatan tidak puas. Meisin mengelus rambut Aiwandira ketika dirinya itu sudah tidur pulas. Kemudian dia bergegas melangkah ke pondok belakang. Tuan Dwi Pangga, saya tidak habis mengerti apa yang sebenarnya Tuan inginkan. Mengapa Tuan mengganggu ketenangan kami? Nyai, mengapa Nyai datang marah-marah? Ada persoalan apa? Tuan jangan berpura-pura. Tuan telah berkata apa kepada putri saya? Maaf, Nyai. Sepertinya saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Bahkan seharian ini aku tidak mendengar suara Aiwandira. Kemana saja dia?
Tuan telah mencoba menghasut anak itu. Tuan telah meracuni jiwanya. Tuan benar-benar tidak tahu diri. Ada apa sebenarnya Nyai Paricara? Apa yang telah terjadi? Saya kesal sekali. Saya kesal dan menyesal. Sudah sejak lama saya merindukan pertemuan dengan putri saya. Dan sekarang, setelah kami bertemu dan hidup bahagia, tiba-tiba ada saja yang mengganggu ketenangan kami. Tuan ini sebenarnya mau apa? Maaf Nyai, saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Ada persoalan apa dengan dirimu? Ada apa dengan Ayu Wandira? Baru saja dia menanyakan tentang ayahnya. Dia terus mendesakku agar menceritakan perihal ayahnya. Lalu bagaimana dengan sikap Nyai? Apakah Nyai ingin menutupi kenyataan itu? Saya belum menjadi seorang ibu yang tidak waras. Tentu saja saya berusaha menutupinya. Mengapa Nyai tidak berterus terang saja? Apa? Apa kata Tuan? Berterus terang? Sebaiknya Nyai mendidik Ayu Wandira untuk berlaku jujur. Janganlah membohongi anak. Mengapa saya harus jujur? Saya harus memikirkan masa depan putri saya. Apakah Tuan tidak mengerti? Mengapa pikiran Tuan terlalu picik? Kalau Nyai mendidik Ayu Wandira dengan berdusta, berbohong dan penuh muslihat, suatu saat nanti pekerjaan Nyai akan berbuah. Tuan tidak perlu menakut-nakuti saya. Saya sudah memutuskan dengan tegas. Saya tidak akan menceritakan Ayu Wandira perihal ayahnya. Kau terlalu kejam, Nyai. Tidak seharusnya kau berlaku seperti itu. Apa yang Tuan maksudkan dengan kejam? Saya mengambil sikap ini demi masa depan putri saya. Saya tidak sependapat denganmu, Nyai Paricara. Saya kasihan pada Ayu. Dia pasti akan menderita sekali karena tidak tahu sejarah asal-usulnya sendiri. Itulah yang kumaksudkan dengan kejam. Kau telah berbuat kejam, Nyai. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada anakmu sendiri. Cukup, Tuan. Cukup. Tuan telah berkata-kata terlalu jauh. Tuan harus berhenti sampai di sini. Meisin merasa sangat kesal. Dia merasa dipojokkan, tapi dia sudah bertekad tidak akan bercerita kepada Ayu Wandira perihal ayahnya. Dan kalau bisa, dia ingin menutupi rahasia itu untuk selama-lamanya. Kau kejam sekali, Nyai. Kau kejam. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kau kejam terhadap anakmu sendiri. Cukup, Tuan. Tuan telah berkata-kata terlampau jauh. Tuan harus berhenti sampai di sini. Nyai, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kau harus jujur kepada anakmu sendiri. Kau tahu kan siapa sesungguhnya ayah putrimu itu? Mengapa kau berusaha menutupi kenyataan ini? Aku tahu apa yang kau inginkan, Tuan Dwi Pangga. Tapi aku tidak akan membiarkan putriku direbut oleh siapapun juga. Nyai, tidak ada orang yang ingin merebut putrimu. Tapi kau harus bisa bertindak bijaksana terhadap putrimu. Apa sulitnya mengatakan siapa ayahnya? Percayalah, Nyai. Ayu tidak akan tersinggung. Ayu tidak akan marah. Barangkali dalam beberapa hari dia akan kecewa dan sedih. Tapi dia akan segera melupakan hal itu. Dan selanjutnya, dia akan hidup secara wajar. Dia akan tumbuh secara wajar, berkembang secara wajar sebagai seorang gadis remaja. Kau jangan menipu dirimu sendiri, Nyai. Kau tidak mungkin menyembunyikan rahasia itu untuk selama-lamanya. Mungkin sekarang ini kau dapat menutupinya. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kau akan bisa bertahan, Nyai? Cukup, Tuan. Cukup kataku. Tuan ini lancang sekali. Tapi ada satu hal yang hendaknya Tuan ketahui. Kalau sampai Ayu tahu siapa diri ayahnya, hatinya akan guncang. Jiwanya akan dilanda kemelut. Tuan paham apa yang saya maksudkan. Selamat malam. Nona Meisin. Nona Meisin. Seharusnya kau tahu.
Aku tidak bermaksud merebut Ayu Wandira dari tanganmu. Tapi bukankah aku ini ayahnya? Bukankah Arya Dwi Pangga ini laki-laki yang menyebabkan Ayu lahir ke dunia? Jangan salah paham, Nona Mesin. Tapi, ya, baiklah. Mungkin kau malu. Kau merasa hina. Karena anakmu mempunyai ayah seperti Arya Dwi Pangga. Aku ini benar-benar telah menjadi sampah busuk. Aku telah menjadi debu. Aku benar-benar tidak mempunyai harga lagi. Ayu? Ayu? Apa yang kau lakukan di sini? Rupanya kau tidak mencari kerang. Apa yang kau lakukan di sini, Ayu? Kau duduk seperti patung. Apa yang kau pikirkan, Ayu? Ayu, kau melihat apa? Aku melihat laut. Laut? Aneh sekali kau ini. Setiap saat kita bisa melihat laut. Laut itu, laut yang di tengah itu, berwarna biru. Biru dan tenang. Damai dan sejuk. Alangkah bahagianya. Kau bicara apa, Ayu? Aku tidak mengerti. Jangir, aku mempunyai persoalan yang sangat berat. Persoalan apa? Aku mempunyai persoalan dengan ibuku. Ibumu baik sekali. Nyai Paricara itu terkenal bijaksana dan berhati mulia. Dia tentu sangat menyayangimu, bukan? Entahlah, Jangir. Aku tidak tahu. Sepertinya dia menyayangiku. Tapi entahlah. Aku tidak tahu atas dasar apa dia menyayangi Ayu Wandira. Tentu saja atas dasar cinta kasih seorang ibu. Seorang ibu tentu akan menyayangi anak-anaknya, kan? Sudahlah, Jangir. Aku tidak ingin bicara soal itu. Aku sahabatmu, Ayu. Kita adalah teman. Mengapa kau tidak berterus terang padaku? Sudahlah. Tidak ada gunanya aku menceritakan soal ini. Jangir! Oh, itu ayah. Ayo, kita pulang, Ayu. Tidak, Jangir. Aku mau duduk-duduk di sini saja. Pulanglah. Nah, aku sudah menduga. Kalian pasti bermain-main di tepi pantai lagi. Aduh. Jangan terlalu berani berjemur di terik matahari. Kalian ini anak-anak gadis. Nanti kulit kalian menjadi hitam, gosong. Ayo pulang. Ayu tidak mau pulang, Ayah. Ayu. Tadi ibumu mencari ke sana kemari. Ayo pulang. Kita pulang sama-sama. Tidak, Pak. Aku mau di sini saja. Katakan pada ibu Ayu di sini. Ayu tidak mau pulang. Kita pulang sama-sama, Ayu. Aku sudah lapar. Kau tentu juga sudah lapar, bukan? Pulanglah, Jangir. Ayu mau di sini saja. Ayu belum terlalu lapar kok. Kalau begitu, ya sudah. Tapi Ayu jangan main jauh-jauh ya. Di sini saja. Ayo, Nduk. Ayo, Jangir, kita pulang. Aku minta gendong, Ayah. Aku lelah. Kau ini manja sekali. Sudah sebesar kerbau, kok masih minta digendong? Hei. Aduh. Beratnya. Ayo turun. Berat sekali. Aduh, nanti patah punggung ayahmu. Ayo jalan, Ayah. Ayo, jalan. Dasar anak manja. Aduh, apa kau tidak malu? Ayo turun. Malu dilihat Ayu. Coba lihat Ayu. Anak sebesar ini kok masih suka minta digendong. Ayo jalan, Ayah. Jalan. Ya.
Aduh, beratnya. Sudah perawan, kok tidak tahu malu? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sama halnya dengan Ayu, Jangir memang sudah berangkat remaja. Usianya sekitar 15 tahun. Tapi nampaknya dia masih manja di depan ayahnya. Dan Wali Kadep kelihatannya sangat menyayangi putrinya itu. Jangir nempel di punggung ayahnya, sementara ayahnya berjalan tertatih-tatih menggendong putrinya itu. Ayu menjadi sangat sedih. Tiba-tiba dia menangis terisak-isak. Ibu, kejam sekali kau, Bu. Mengapa kau tidak mau berterus terang pada Ayu? Di mana ayah kau sembunyikan, Bu? Di mana ayahku? Kau sembunyikan di mana ayahku? Ayu, mengapa kau belum mau juga pulang, Nak? Apa yang kau lakukan di sini? Ayo kita pulang. Mari kita makan sama-sama. Tidak, Bu. Ayu mau duduk-duduk di sini saja. Ayu tidak mau pulang. Apa yang kau lakukan di sini, Nak? Angin laut terlalu kencang. Nanti kau bisa sakit. Biar saja sakit. Aduh, anak ibu sekarang bandel ya. Jangan begitu, Ndok. Apa kau tidak kasihan pada ibumu ini? Ayo kita pulang. Ibu masak sayur kesukaanmu, sayur kacang. Ayo, Ndok, kita makan sama-sama. Tidak, Bu. Ayu belum lapar. Ayu tidak mau pulang. Kecuali ibu mau menceritakan perihal ayah Ayu. Ayo. Ibu terlalu kejam pada Ayu. Apakah pertanyaan Ayu ini tidak wajar? Apakah keinginan Ayu ini tidak wajar sebagai seorang anak? Ayu hanya ingin tahu siapa ayah Ayu. Ayu hanya ingin tahu orang tua laki-laki Ayu. Dan sekarang ini dia berada di mana? Ayu ingin seperti anak-anak gadis yang lain, Bu. Jangir juga mempunyai ibu. Dia juga mempunyai ayah. Ayu iri padanya. Jangir mempunyai keluarga yang lengkap. Sedangkan Ayu, tidak seharusnya ibu menutup-nutupi kenyataan ini. Ayu sudah cukup dewasa, Bu. Ayu bukan anak kecil lagi. Apa gunanya ibu merahasiakan hal ini? Ayu, semula memang ibu bermaksud merahasiakannya. Sampai hati benar ibu berdusta pada anakmu sendiri. Ini demi masa depanmu, Nak. Ibu berdusta tidak untuk siapa-siapa, tapi untukmu sendiri. Ibu tidak sampai hati menceritakannya, Ayu. Memang ada apa dengan ayah Ayu, Bu? Siapa dia? Di mana dia sekarang ini? Ayu. Ayu anakku. Akhirnya Meisin terpaksa membongkar masa lalunya. Masa lalu yang sudah tertimbun oleh pengalaman-pengalaman pahit. Masa lalu ketika dia masih berada di desa Kurawan, di rumah kediaman Empu Hanggareksa. Ayu Wandira mendengarkan dengan penuh seksama apa yang diceritakan oleh ibunya. Sekali-sekali dia mendesah perlahan dan menundukkan wajahnya ke pasir laut. Demikianlah, Ayu. Itulah cerita mengenai asal-usul kehidupanmu. Laki-laki itulah yang membuat ibu mengandung 9 bulan. Laki-laki itulah yang menghancurkan hidup ibumu. Dialah yang mencoreng-moreng wajah ibumu dengan semena-mena dan melemparkan derajat ibumu ke tempat yang serendah-rendahnya. Menghancurkan hati ibumu sampai berkeping-keping.
Nah, Ayu, sekarang kau sudah tahu cerita tentang asal-usulmu. Semula ibu memang tidak bermaksud menceritakannya. Ibu takut kau menjadi sedih karenanya. Ibu takut jiwamu menjadi guncang. Tapi karena kau terus mendesak, kau terus memojokkan aku. Ya, ibu tidak bisa berbuat yang lain lagi, Ayu. Siapa laki-laki itu, Bu? Apakah sekarang ini dia masih hidup? Masih. Dia masih hidup. Di mana manusia biadab itu sekarang tinggalnya, Bu? Kukira kau tidak perlu menemuinya, Ayu. Sudah cukup kalau kau tahu. Untuk apa kau bertemu dengan laki-laki seperti itu, sekalipun dia adalah ayah kandungmu sendiri? Sudahlah, Ayu. Tidak, Bu. Ayu harus tahu siapa dia, siapa namanya, dan di mana dia sekarang ini. Jangan, Ayu. Jangan, kataku. Katakan, Bu. Ayu harus tahu siapa dia. Ayu ingin tahu laki-laki macam apa ayah Ayu itu. Ayu ingin tahu seperti apa rupa laki-laki yang telah membuat hidup ibuku sengsara. Ayu ingin bertemu dengannya, Bu. Ayu harus membuat perhitungan dengan laki-laki itu. Jangan, Ayu. Untuk apa membuat suasana tenang ini menjadi ribut? Lebih baik kau lupakan saja soal ini. Dan marilah kita bersama-sama menatap ke arah masa depan. Khususnya masa depanmu, Nak. Tidak, Bu. Kita tidak akan pernah hidup tenang selama persoalan ini belum selesai secara tuntas. Ayu harus tahu siapa nama ayah Ayu. Dan Ayu harus dapat menemukannya. Cepat, Bu. Katakan siapa dia. Katakan siapa namanya. Aduh, Ayu. Mengapa kau terus mendesak ibu? Jangan menangis, Bu. Ayu akan membela ibu. Ayu tidak akan membiarkan ibu hidup menderita. Ayu akan membalas sakit hati ibu. Sekarang katakan saja, siapa laki-laki itu? Katakan, Bu. Cepat katakan. Jadi ibu bermaksud melindunginya. Baik. Kalau begitu, Ayu tidak bisa mempercayai seluruh cerita yang baru saja ibu paparkan di depan Ayu. Ayu, jangan begitu, Nak. Ibu pasti berdusta pada Ayu. Ibu bohong. Ibu berdusta. Ayu tidak percaya. Ayu tidak percaya. Ayu, tunggu dulu, Ayu. Baiklah, karena kau terus mendesakku. Baiklah. Tapi apa kau sudah siap menerima kenyataan pahit ini, anakku? Kau sudah siap sekarang? Ayu bukan anak kecil lagi, Bu. Ayu sudah biasa hidup menderita. Ayu sudah biasa hidup mendapat pukulan-pukulan yang berat. Ayu bahkan pernah 2 hari lamanya tidak bertemu dengan makanan. Dan Ayu terpaksa makan akar-akar pohon. Percayalah, Bu, Ayu akan sanggup menanggung beban itu. Katakanlah, siapa nama ayah Ayu? Dengar, Ayu. Laki-laki buta di pondok belakang itulah ayah kandungmu. Nama ayahmu adalah Arya Dwi Panggah. Arya Dwi Panggah. Arya Dwi Panggah. Arya Dwi Panggah. Ayu, laki-laki yang mengajarimu menulis bait-bait syair itulah sebenarnya ayah kandungmu. Bu. Oh, benarkah, Bu? Benarkah dia ayah kandung Ayu? Tenanglah, Ayu. Tenang dan sabarlah. Jangan terburu nafsu. Tidak Ayu sangka. Laki-laki yang ramah, sopan dan berlaku baik pada Ayu,
Rupanya adalah laki-laki berhati binatang. Ayu hampir-hampir tidak percaya bahwa dia adalah ayah Ayu. Kalau bukan ibu yang mengatakan bahwa Arya Dwi Pangga ayah Ayu, Ayu tidak akan percaya. Itulah Ayu. Itulah sebabnya ibu tidak ingin menceritakan persoalan ini kepadamu. Itulah sebabnya aku selalu menutup-nutupinya. Tapi ya, sekarang kau sudah tahu siapa ayahmu. Sekarang kau bisa memikirkannya sendiri. Kau bisa menimbang-nimbang. Kau bisa memutuskannya sendiri, Ayu. Aku ingin menemuinya. Aku harus menemuinya. Aku harus bicara dengan Arya Dwi Pangga. Tunggu, Ayu. Tunggu dulu. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada ibu. Dia harus mempertanggungjawabkannya di depanku. Jangan, Ayu. Jangan. Ayu. Ayu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siapa kau ini? Kau membuatku kaget. Siapa kau? Benarkah kau yang bernama Arya Dwi Pangga? Kau Ayu. Kaukah itu Ayu? Duduklah. Aku ingin bicara denganmu. Tidak. Akulah yang harus bicara denganmu. Arya Dwi Pangga kelihatan sangat terkejut. Sementara itu Ayuandira nampak sangat geram. Wajahnya merah padam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.